STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa, Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali menyapa sahabat semuanya tentunya dalam acara kajian persiapan menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau seandainya kita menyebutkan tentang sebuah ibadah atau keutamaan-keutamaan dalam sebuah ibadah atau kemuliaan-kemuliaan dalam sebuah ibadah, maka itu berlaku bagi kaum laki-laki dan berlaku juga bagi kaum wanita. Man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min. Barang siapa yang seorang beramal dengan amalan yang soleh dari kalangan laki-laki dan kaum wanita, maka mereka adalah orang-orang yang mukmin. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Dan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadi apa saja yang datang nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang kemuliaan sebuah ibadah, maka berlaku di situ bagi kaum laki-laki dan berlaku bagi kaum wanita. Kecuali ya datang dalil di sana yang mengkhususkan itu adalah dikhususkan bagi kaum wanita. Ketika tidak datang pengkhususan kepada kaum wanita ataukah kepada laki-laki, maka berlaku bagi kedua-duanya. Jadi kalau kita membahas apa saja persiapan puasa bagi kaum wanita, sebenarnya secara umum itu juga persiapan yang harus dipersiapkan oleh kaum laki-laki. Kecuali nanti ada beberapa hal yang memang itu khusus bagi kaum wanita. Apa misalnya membayar puasa karena haid, ataukah karena nifas, ataukah karena melahirkan, ataukah karena menyusui. Nah ini kan khusus bagi wanita nggak masuk laki-laki. Laki-laki bayar puasa karena yang ada laki-laki karena sakit atau karena safar. Nggak karena haid, nggak karena nifas, nggak karena dalam menyusui atau wiladah. Jadi sebelum kita membahas ke arah sana, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan kita diberikan kabar gembira di mana bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Di bulan tersebut Allah membukakan pintu surga. Di bulan tersebut manusia itu condong untuk berbuat kebajikan. Yang tadinya mungkin nggak pernah di masjid, sekarang malah rajin ke masjid. Yang tadinya nggak pernah menyentuh Quran, tiba-tiba dia menyentuh Quran. Yang tadinya mungkin jarang bersedekah, kemudian dia bersemangat bersedekah di bulan Ramadan. Itulah bulan yang memang kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah merasakan keindahan bulan tersebut dengan nuansa-nuansa yang sangat menyenangkan. Saudara-saudaraku fillah, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Bulan yang dimana seseorang akan mendapatkan kesuksesan derajat yang sangat tinggi dengan beraneka ragam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang mereka berpuasa dan mereka akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang dia lakukan. Ramadan alladzi yunada alaina kullu amin bilisanil hal qailan ana Ramadan mazratul ibad litathhirul qulub minal fasad faadi huquqaha qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhadhu lil mi'ad. Bulan Ramadan yang setiap tahun kita dipanggil untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan dia berbicara kepada kita semuanya. Saya bulan Ramadan, saya Ramadan, nama saya Ramadan. Mazra'atul ibad, di mana seseorang di situ dia akan bercocok tanam. Dia akan menghasilkan sesuatu litathhirul qulub, mensucikan hatinya minal fasad, dari kejelekan. Maka ketika engkau mengetahui bahwasanya hati sesuatu yang paling bermanfaat yang kau miliki, hati akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu. Hati akan bermanfaat ketika engkau bertemu dengan Allah. Dan itu akan disucikan dengan puasa di bulan Ramadan. Maka tunaikanlah hak-hak puasa tadi.
secara ucapanmu, secara perbuatanmu, ya, dan jadikanlah ini sebagai bekal untuk menambah kebajikanmu kelak di yaumul qiyamah. Faman zara al-hasad wa masaqaha ta'wahu nadiman yaumal hasad. Nah, barang siapa yang seseorang dia bercocok tanam, tetapi dia tidak menyiram air dari tanaman yang dia tanam, maka tetangga sebelahnya ya telah memetik hasil dari buah yang dia tanam, memetik hasil dari sayur yang dia tanam. Sementara dia, ya, waktu sudah berjalan begitu lama, ternyata nggak ada sesuatu apapun yang dihasilkan. Nah, begitu juga orang-orang yang mereka hidup di dunia ini, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa mendapatkan kebajikan, yaitu akan menambah perbendaharaan mereka kelak di yaumul qiyamah. Sementara dia sia-siakan, dia akan melihat tetangganya sudah masuk ke dalam surga. Dia melihat sepupunya masuk ke dalam surga. Dia melihat sahabat-sahabatnya sudah berada dalam surga. Sementara dia dalam keadaan kekecewaan, dia berada dalam keadaan kesengsaraan dan penyesalan yang itu sudah tidak bermanfaat. Nah, begitulah diibaratkan. Ya, puasa ini atau hidupnya kita di dunia ini adalah ibarat orang-orang yang mereka diberikan tanaman oleh Allah. Siapa yang mereka menyiraminya, memberikan pupuk, maka dia akan melihat hasil ketika dia akan memanen buah dan hasil kebun tadi. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan sebaik mungkin apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka di tengah manusia akan panen, di situ dia akan merugi. Inna syahr alladhi tadha'if fihi al-hasanat, sesungguhnya bulan yang dimana akan berlipat-lipat dari kebajikan. Wa tuqbilul bihi at-thayyibat, dan akan diterima di situ kebaikan-kebaikan. Wa ya'fa fihi amma madha min adz-dzunub was-sayyi'at, dan akan dimaafkan kepadanya dari apa yang telah dia lakukan dari dosa dan maksiat. Idza aqbalna 'ala Allah, kalau seandainya kita beribadah, maka ibadahlah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi aidin mutawadhi'ah tahirah, dengan tangan yang suci, wa qulubun 'amirah, dengan hati yang penuh diisi dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala dan berdoa. Oleh karena itu, kita ingin tahu apa sih yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang dibuat oleh Rasulullah? Ya, jadi karena pengajiannya kaum wanita, Ustadz, masa Rasulullah, terus gimana? Kita mau buat siapa? Rasulullah itu ya seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus untuk seluruh manusia, untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Jadi apa yang dipersiapkan oleh Nabi SAW, ya, untuk menyambut bulan Ramadan, maka itu juga yang harus kita persiapkan kaum laki-laki dan juga harus dipersiapkan oleh kaum wanita. Nabi SAW mengatakan, "Atakumu syahrul Ramadan, syahrun barakah, fiha khairun yughshikumullah fayunzilur rahmah, wa yahuttu fil khataya wa yustajibu fid du'a, yanzurullah ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatuhu fa'arallahu min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fi rahmatullahi azza wa man hurima fi rahmatullahi azza wa jalla." Atakum syahr Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Berarti akan datang, belum datang ya, akan datang, berarti ini persiapan. Taib. Syahrun barakatun, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di situ ada kebaikan yang Allah akan meliputi dan akan menurunkan kepada kalian rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dari kalian dosa-dosa kalian, dan Allah akan mengabulkan kepada kalian doa yang kalian panjatkan kepadanya. Maka Allah akan melihat kesempatan yang begitu besar Allah berikan kepada kalian. Datang kepada kalian bulan berkah, Allah akan berikan kepada kalian rahmat, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian, Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Allah melihat, yang maha tahu ini, apakah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, apakah tidak? Yubahi bukumul malaikah, dan malaikat itu akan yubahi bikumul malaikah, malaikat itu akan membanggakan kalian. Fara'ullah min anfusikum khaira, maka jadikanlah diri-diri kalian Allah melihat kalian dalam kebaikan. Fa inna syaqi,
Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang diharamkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat di bulan Ramadan. Tapi kita dapatkan diri kita adalah orang yang semakin banyak berbuat maksiat kepada Allah. Allah menurunkan rahmat di bulan Ramadan. Tapi kita dapatkan diri kita adalah orang yang sangat lebih banyak lalainya dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, ya kita berdoa kepada Allah di bulan ini, kondisi kita lebih baik daripada bulan Ramadan tahun yang lalu di masa pandemi seperti ini. Ya, di luar bulan Ramadan, ya mungkin nggak ada teman untuk bergadang. Ya, ini sekarang ada alasan pergi taraweh. Jadi seru. Apa serunya taraweh? Bukan seru taraweh dari sholatnya, sujudnya, rukunya. Seru taraweh, habis taraweh bisa ngopi bareng. Yang tadinya dia mungkin begadang hanya malam minggu, di malam Ramadan udah tiap malam dia begadang. Karena ada teman tiap malam tuh ngopi. Udahlah nggak usah tidur lah, tunggu sahur. Nah besok habis makan sahur tidur sampai duhur sholat udah selesai. Jadi kondisi dia di luar bulan Ramadan lebih baik daripada bulan Ramadan. Yang ibu-ibu di luar bulan Ramadan mungkin masaknya seminggu setiap hari sekali. Pas masuk bulan Ramadan, wapluk puja melandapu. Iya betul, menyenangi suami, betul. Tapi setidaknya bulan Ramadan, iya masak itu ibadah, kita tidak memungkiri. Akan tetapi bulan Ramadan itu bulan Syahrul Quran. Bulan di mana di situ adalah bulannya Al-Quran. Ya, para ulama salaf, mereka terdahulu, mereka meninggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu ibadah atau tidak? Ibadah. Saya bilang bukan ibadah. Ibadah. Akan tetapi khusus bulan Ramadan mereka menstop pengajian dan mereka iqbal al-Quran. Mereka lebih fokus dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, masuknya kita bulan Ramadan, kita semakin lalai dibandingkan di luar bulan Ramadan. Dan orang yang mereka lalai di bulan Ramadan, maka itu merupakan syaqi, kata Nabi SAW. Itu adalah kejelekan untuk dirinya. Kemudian فكيف كان يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من الأمة الذين نحن مأمورون باتباعهم بقدوم رمضان. Apa yang dipersiapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan para ulama terdahulu dari umat yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk kita mengikuti mereka ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Apa persiapan mereka? Iya. Kalau kita biasanya sudah pasti nih ya, sebagian besar masyarakat Aceh persiapan bulan Ramadan ada jauh laut. Yo payah ada jauh pantai. Udah dalam puasa aja ada jauh pantai le. Jadi 1 minggu atau 2 minggu sebelum masuk bulan Ramadan semua masyarakat ke pantai. Itu apa persiapan Ramadan? Payah ada jauh pantai, jangan persiapan. Kita nggak mengatakan nggak boleh, kita nggak mengatakan haram. Tetapi para hadirin, bulan yang begitu berkah, bulan yang begitu besar manfaatnya, tapi justru kita menyambutnya dengan sesuatu yang terkadang melalaikan kita dari sebuah kewajiban. Melalaikan kita dari sesuatu yang lebih afdal. Jelas ya? Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan ista'adun lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, beliau mempersiapkan dirinya untuk Allah. La bil ma'akil wala bil masyrab wala biz zinah. Bukan menyambut bulan Ramadan dengan beraneka ragam makanan. Ya, ibu-ibu, hai pun pegan bu, hananya kutulis resep buka puasa. Nyo kana sampai orang ke-20, timita 30 orang tu. Ya, ini baru ada untuk acara buka puasanya. Sahurnya belum dapat resep ini. Apa makanan mau saya masak ketika sahur nanti? Jadi persiapan bulan Ramadan dengan makanan yang enak, minuman yang lezat, atau dengan acara-acara yang lainnya. Sehingga tersibukkan dia dari Quran, tersibukkan dia dari zikir, tersibukkan dia dari amalan-amalan yang lainnya. Tetapi Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, persiapan beliau bitta'ah wal ibadah wal jud was sakha. Beliau menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan kedermawanan. فَإِذَا هُوَ ma'allahi abdul ta'i wa ma'in nais rasul ja'i. Dan beliau Nabi Muhammad SAW menyambut bulan Ramadan
hubungan beliau dengan Allah. Beliau seorang hamba yang taat kepadanya. Dan ketika beliau bersama manusia, beliau adalah manusia yang lapar. Apa maksudnya lapar? Beliau berpuasa. Beliau menahan diri dari lapar dan haus. Ya, adapun hubungan beliau dengan Allah, beliau adalah orang yang taat kepada Allah. Ma ikhwani wa jirani al-bari wal jawad. Adapun sikap beliau dengan tetangga, beliau dengan sahabatnya di bulan Ramadan dan juga di bulan yang lainnya, di bulan Ramadan lebih kedermawanannya beliau. Ya, menghasung orang untuk memberi buka puasa. Beliau juga memberikan buka puasa kepada orang lain. Hatta laqad wasafahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan disifati oleh Abdullah ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Kita ketahui kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi-kondisi tertentu adalah kehidupan yang susah. Terkadang tidak ada yang beliau makan kecuali kurma dan air putih saja. Akan tetapi subhanallah, besarnya kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, maka beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran, fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min rihil mursalah. Dan kedermawanannya Nabi SAW disifati itu lebih kencang dari angin. Luar biasa. Ya, kebaikan-kebaikan Nabi. Kalau seandainya beliau tidak lagi berbuat baik, seandainya di bulan Ramadan kecuali flat saja, biasa, normal, beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi bersamaan dengan beliau sudah dijamin masuk surga, kita mendapatkan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ya, beliau membutuhkan rahmat dari Allah. Beliau membutuhkan ridho dari Allah. Beliau membutuhkan pengampunan dari Allah dalam keadaan tidak ada dosa yang beliau pikul. Nah, kalau seandainya kondisi Nabi kita Muhammad SAW demikian kondisi dan keadaannya di bulan Ramadan, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri. Ya, dengan persiapan yang benar, yang matang dan pada jalurnya. Wa kadzalika kana sahabatu yaf'aluna wa salafus salih min ba'dihi yatasifuna bidzalika, kana Ramadan indahum musiman tantasimu fihi al-arwahum wa ra'i al-jannah wa tathhir fihi afidatul mu'minin ila samawatil ali wa tartafa fi jabbahu al-musallin ala ru'usit tughatul zalimin. Subhanallah. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di bulan Ramadan. Begitu juga para salafun salih yang hidup setelah sahabat Rasulullah, mereka disifati bulan Ramadan demikian kondisi dan keadaannya. Di mana bulan Ramadan mereka adalah musim yang dengannya mereka membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa ra'il jannah, dan mereka ingin menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa tatir fihi afidatul mu'minin ila samawatil ali, dan badannya itu terbang ke langit. Maksudnya apa? Dia berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, dia bermohon kepada Allah. Wa tartafi jabahul musallin, dan kemudian dia meletakkan jidatnya untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puasanya. Subhanallah. Begitulah kondisi dan keadaan mereka. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yasta'iduna li Ramadan fa anarul masajid bil qanadil fa kana awal man adkhala inaratul masajid wa jama'un nas ala salati tarawih fa kana awalu man jama'an nas ala salati tarawih fi Ramadan fa anaraha bil anwar wa bitilawatil Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau persiapkan untuk bulan Ramadan? Beliau hidupkan masjid di bulan Ramadan. Dan beliau termasuk orang yang pertama mengumpulkan manusia untuk salat tarawih. Fakana awalu min jami'in nas, man jama'an nas, dan beliau adalah orang yang pertama mengumpulkan manusia di bulan Ramadan untuk salat tarawih, sehingga tersinarilah dengan perbuatan Umar bin Khattab rumah-rumah Allah dengan salat dan juga dengan tilawatil Quran. Dan kebaikan dari sunnah yang dibuat oleh Umar bin Khattab
Itu berlaku sampai hari ini. Para hadirin dan hadirat, seperti yang telah saya singgung tadi, jangan sampai kerinduan kita bulan Ramadan adalah seru-seruannya. Ya, kenapa kamu suka Ramadan? Enak kali bulan Ramadan. Kenapa makan banyak kali? Banyak kali makanan di sini. Ya, belum lagi nanti Masya Allah rame. Nanti malam ada tempe, ada teh susu, macam-macam lah. Pokoknya, jadi suasana Ramadan yang dicerita adalah makanannya. Iya. Yang dicerita bulan Ramadan adalah jalan-jalan paginya. Kesenangan bulan Ramadan adalah apa? Hal yang baunya adalah sesuatu yang sebenarnya bukan hakikat dari Ramadan itu sendiri. Dan kalau kita mau jujur para hadirin dan hadirat, kalau kita mau jujur, ya, senangnya kita dengan bulan Ramadan apa dulu ini? Kita boleh bersilat lidah, enggak kok puasa kok ibadah. Tapi yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menilai kita. Sehingga Allah lah yang maha mengetahui apa yang kita niatkan dalam puasa ini. Oleh karena itu jangan sampai salah niat. Salah dalam kita berniat maka hancur semua amalan kita. Hatta dal Imam Ali radhiyallahu taala anhu bisababi dzalik. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kebaikan dari jasa yang telah beliau lakukan. Kharaja Ali bin Abi Thalib fi awal lailati min Ramadan wal qanadil tuzhar wa kitabullah yutla fil masajid. Dari Abi Ishaq Al-Hamdani, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di zaman khalifahnya beliau keluar di awal bulan Ramadan. Ya, di mana kitabnya Allah dibacakan pada waktu itu di rumah-rumah Allah. Kemudian Ali berkata, "Nurallahu laka ya Ibn al-Khattab fi qabrik kama nawwarta masajid Allah bil Quran." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada engkau wahai Umar bin Khattab dalam kuburmu, sebagaimana cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana cahaya yang kau telah berikan kepada masjid-masjid Allah sehingga subur orang-orang membaca Al-Quranul Karim. Jariyah tu'lam asyaduha kaifa yasta'iduna li Ramadan. Ba qaumun min as-salafi jariyah. Falamma iqtaraba syahru Ramadan ra'atuhum yata'ahhabuna lahu wa yasta'iduna bil at'imah wa ghairiha. Fasalatuhum an sababi dhalik faqalu natahayya li siyami Ramadan faqalat wa antum la tasumuna ila Ramadan laqad kuntu inda qaumin qulu zamanihim Ramadan radduni alaihim. Disebutkan di sana ada seorang budak yang dia mengajarkan tuannya apa yang harus dipersiapkan dengan bulan Ramadan. Ba'a qaumun minas salaf jariyah. Ya, jual satu kaum dari salaf seorang budak. Ketika masuk bulan Ramadan, budak ini melihat tuannya ini mempersiapkan diri bulan Ramadan dengan makanan dan yang selainnya. Fasalatum an hassababi dzalik. Kemudian budak ini bertanya, untuk apa ini makanan sangat banyak sekali? Ya persiapannya makanan, lain-lainnya, bukan hal yang sifatnya ibadah. Natahayya li siyami Ramadan. Kemudian dia berkata, kami mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan. Kemudian ditanya, faqalat wa antum la tasumun ila Ramadan? Kalian tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan saja? Faham di sini? Laqad kuntu inda qaumin qulu zamanihim Ramadan. Dan aku berada di suatu kaum yang mana setiap zaman itu mereka Ramadan. Maksudnya apa? Mereka puasa, malamnya mereka qiyamul lail, mereka juga bersedekah. Sepanjang tahun mereka Ramadan. Kembalikan aku ke tempat mereka. Jangan aku tinggal bersama kalian. Bisa difahami ya? Jadi subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika masuk bulan Ramadan, yang seharusnya bulan Ramadan itu kita semakin sedikit makan. Karena mungkin lebih sibuk dengan ibadah. Tapi justru bulan Ramadan badan damai. Dalam Ramadan berat badan 80. Batai bulan puasa kan 30 badan 30 kilo badan. Subhanallah. La ilaha illallah. Beginilah kondisi kita. Apa yang saya baca ini para hadirin itulah kondisi kita. Kondisi kita semuanya.
Ya, bulan Ramadan adalah bulan makan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bersenang-senang. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bergadang. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menyia-nyiakan waktu. Karena nggak kerja. Ya, subhanallah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Istidadus sama liqudumi Ramadan. Jadi bukan hanya manusia saja yang mempersiapkan bulan Ramadan. Langit pun mempersiapkan diri dengan bulan Ramadan. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa muradatul jinni wa ghuliqatil abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kullu lailatin ya baghiyal khair aqbil ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin." Subhanallah. Para hadirin dan hadirat, mulianya bulan Ramadan bukan hanya dipersiapkan oleh penduduk dunia ini, tetapi mulianya bulan Ramadan juga dipersiapkan oleh siapa yang ada di langit. Idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan, ketika awal malam dari bulan Ramadan, Allah akan membelenggu syaitan, akan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satupun dari pintu neraka, dan akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga dan tidak dikunci satupun dari pintu surga. Kemudian dipanggillah wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya, bersemangatlah untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian diserukan orang-orang yang dia bagi syar, orang yang dia menginginkan kejelekan, aksir, maka kau akan semakin jauh daripada kebaikan tersebut. Walillah, dan bagi Allah akan memerdekakan orang-orang dari neraka, ya, di setiap malamnya. Subhanallah. Ya, persiapan yang begitu matang. Persiapan yang memang itu diberikan untuk kita sebagai hambanya. Jadi persiapan bulan Ramadan, bukan kota sudah semakin dihias, lampu-lampu sudah lambang masjid, baliho-baliho sudah mulai selamat puasa dan semisalnya. Ini hal yang mubah, silakan saja. Tapi itu bukan di situ ruhnya puasa. Ruhnya puasa adalah persiapan seseorang untuk puasa itu sendiri, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal tara anna Allah fataha laka abwabal jannah wa yuridu an yuharrimuka minha aghlaqal bab abwabun nar dunaka wa yuridu an yu'adzibuka fiha. Tidaklah kau melihat apa yang Allah telah khabarkan dalam hadis ini? Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga. Apakah Allah ingin mengharamkan kalian surga? Enggak. Allah menginginkan supaya kalian masuk surga. Dan Allah menutup segala pintu neraka. Apakah engkau menyangka Allah menginginkan supaya engkau diazab? Tidak. Allah ingin supaya engkau bisa selamat dari nerakanya. Wasafadati syayatin. Dan kemudian Allah mengangkat syaitan supaya yang menggoda kalian semakin sedikit, agar kalian bisa menyambut bulan Ramadan tersebut dengan kebajikan. Fanzur ilaihi kaifa yu'amiluka wa kaifa tu'amiluhu. Lihatlah dirimu sendiri wahai saudaraku. Ya, bagaimana engkau bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Allah ingin kau selamat, Allah ingin kau masuk surga, Allah ingin kau jauh dari neraka, Allah ingin kau beribadah di bulan Ramadan. Tetapi subhanallah, justru kita habiskan bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia. Yang tadinya mungkin di luar bulan Ramadan kita main game 1 jam, 1 hari 3 jam. Tapi karena bulan Ramadan tidak ada kesibukan, kita main game 10 jam. Bulan Ramadan mungkin kita bergadang seminggu, di luar bulan Ramadan bergadang seminggu sekali di malam minggu.
Di malam Ramadan kita bergadang setiap malam dengan bertertawa, ngopi, dan seterusnya. Subhanallah. Kaifa yatlubuka wa anta tahrub minhu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka sesuatu kebaikan kepadamu tapi justru engkau lari darinya. Wa kaifa yad'uka ila najatik wa tatawani. Dan bagaimana Allah memanggil engkau untuk keselamatanmu tapi justru engkau lari. Begitulah kondisi dan keadaan kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu hafidh ala syahri siyam. Fa inna li khamisul arkan li dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jagalah wahai saudaraku bulan Ramadan ini, karena dia adalah satu dari antara 5 rukun Islam dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tughlaq abwabul jahim, di mana di situ ditutup pintu neraka. Idza ata wa tuftah abwabul jinan, ketika datang dibukakan pintu surga. Li abdi tarfarfar janatul na'im wa huruha li ahli ridha fi wa ahli ta'abbud wa qad khasallahu al-'azim bi lailatin al-alf syahr fadilat faltazawwud. Kemudian Allah mempersiapkan surganya kepada orang-orang yang mereka telah beribadah di bulan tersebut. Dan Allah khususkan dengan malam yang sangat mulia, yaitu beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu saudaraku, berbekalah untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada para sahabat semuanya dari pembahasan kita tadi. Wallahu alam bisawab. Jazakumullahu khairan ala simaikum. Baik pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah pada sesi yang pertama guru kita Ustadz Haris telah menyampaikan materi tentang kajian muslimah dengan tema Sebelum Ramadan Muslimah Perhatikan Ini. Pada sesi yang kedua ini kita membuka tanya jawab bagi para pendengar dimanapun berada yang ingin menanyakan suatu permasalahan terkhususnya pembahasan ini yaitu kajian muslimah, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 14 14 23 14. Baik Ustadz, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Melabuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan puasa yang bolong selama 7 hari di puasa 2 tahun yang lalu dan 5 hari puasa tahun lalu, dan tidak saya belum langsung bayar? Bagaimana saya membayar puasa yang 2 tahun terakhir tersebut Ustadz? Apakah ada kelipatan? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan itu mungkin yang tadi yang sudah kita syaratkan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Faman kana minkum maridan ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang seseorang itu sakit ataukah dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lainnya. Baik. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana alayya shaum falam astati an aqdiha illa fi Sya'ban." Masih ada kewajiban bagi saya untuk berpuasa, ya, tetapi saya tidak mampu untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Dengan hadis ini para ulama mengatakan akhir daripada puasa yang harus dibayar oleh orang yang belum membayar puasa lah bulan Sya'ban. Itu akhirnya. Kalau seandainya dia melewati dari batas akhir, maka kalau seandainya dia sengaja tidak membayarnya, dia elu-elu ke dia waktu berlalu begitu saja sampai dia tidak membayarnya, maka dia berdosa. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan. Tapi kalau seandainya dia lupa, maka dia tidak berdosa. Namun orang yang tadi lupa ataukah orang yang sengaja untuk tidak membayar puasa sampai melewati puasa setelahnya, kedua-duanya juga wajib untuk membayar puasa itu tadi. Karena Allah mengatakan fi ayamin ukhar, maka digantikan pada hari yang lainnya. Nah, hari yang lainnya itu sifatnya mutlak. Apakah 1 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya? Yang jelas itu kewajiban yang harus dia bayar.
Semakin lama dia tidak membayar, makin semakin dosa yang akan dia tanggung kalau dia tidak sengaja untuk tidak membayarnya. Adapun apakah melipat ganda, wallahu a'lam bishawab, dari zahir ayat dan demikian disebutkan oleh sebagian para ulama, dia tidak dilipat gandakan. Tapi dia harus bertobat kepada Allah kalau seandainya dia menyanyiakan dari batas waktu akhir yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara kita yang bertanya. Pertanyaan yang kedua Ustaz dari Ummu Aska di Kaltim, Kalimantan Timur. Masya Allah. Mungkin pertanyaannya sama Ustaz dengan pertanyaan yang pertama tadi. Cuman dengan kondisi ini orang tuanya sudah meninggal Ustaz karena kondisi sakit, cuci darah setiap tahun. Kan puasanya tinggal 10 hari, 5 hari gitu Ustaz ya. Tetapi dengan kondisi yang ini orang tuanya sudah meninggal Ustaz. Bagaimana cara dia membayarkan puasa orang tuanya yang sudah meninggal tersebut Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka cukup bagi dia untuk membayar fidyah kepada orang miskin. Memberikan makanan kepada seorang miskin, orang miskin 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Dan orang yang dianggap tidak mampu inilah nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah sangat tua renta yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang dia sakit, yang mana sakitnya itu tidak dianggap sembuh secara ilmu medis. Ya seperti yang ditanyakan tadi, maka dia tidak perlu membayar puasa. Yang dia bayar adalah membayar fidyah. Ya misalnya dia sakit terus-menerus yang tidak sembuh penyakitnya, ya misalnya dalam waktu 5 tahun dia sakit terus-menerus kondisi demikian. Ya kondisi yang terus-menerus demikian, dihitung saja 5 tahun, berapa yang harus dibayar fidyahnya. Jadi ketika man mata walisum falyasum waliyuhu, barang siapa yang seseorang itu ada kewajiban untuk berpuasa, maka yang berpuasa adalah walinya. Nah begitu juga hal yang lainnya. Ketika seseorang dia memiliki kemampuan untuk membayar fidyah, tapi dia belum membayar fidyah ketika dia masih hidup, ya atau dia belum membayarnya, maka dia membayar fidyah. Berapa misalnya puasa yang ditinggalkan? Bisa dihitung semua puasa ditinggalkan 70 hari. Maka diberikan makanan kepada 70 orang miskin, atau diberikan kepada 1 orang tapi selama 70 hari. Paham? Supaya lebih cepat ya sudah diberikan kepada 70 orang orang miskin, maka sudah mencukupi. Berarti di sini Ustaz anaknya yang membayarkan fidyah orang tuanya gitu. Iya, anaknya membayarkan fidyah. Ya, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saudara kita yang bertanya dari Kaltim, Kalimantan Timur. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wanita yang tidak berpuasa karena haid, tetapi seperti yang diketahui bahwa Ramadan adalah bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah saya dengan bisa mendengarkan murattal ataukah bisa membaca Al-Quran Ustaz? Taib, tidak ada masalah bagi wanita untuk membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Ya mungkin dia tidak memegang mushaf, ya mungkin dia bisa memegang HP-nya yang isinya Al-Quran dan seterusnya. Ya, dan kita ketahui dalam sebuah hadis ketika seseorang dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, yang kemudian dia tidak bisa beramal sebagaimana dalam keadaan dia sehat atau kalau dalam keadaan dia mukim, maka dia akan mendapatkan pahala yang berjalan kepadanya walaupun dia tidak lakukan. Nah begitu juga wanita-wanita yang ketika dalam masa sucinya dia adalah orang-orang yang mengedepankan dirinya untuk ibadah, untuk baca Quran dan yang semisalnya, tapi ketika dalam keadaan haid ada hal-hal yang dia terkendala, maka insya Allah pahala yang dia lakukan itu terus akan mengalir kepadanya. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ya perempuan dia bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Quran, mungkin tidak dari mushaf, dia megang HP-nya yang berisikan Al-Quran dan seterusnya. Ya lalu qul sebagian yang mengatakan disyaratkan harus suci ketika seseorang memegang mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara kita yang bertanya tadi. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dalam program kajian muslimah dengan tema Sebelum Ramadan Muslimah Perhatikan Ini. Pada saat ini kita sudah masuk pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Para pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0852 14 14 23 14. Baik, sudah masuk pertanyaan lagi Ustadz di redaksi kita. Wanita melahirkan sudah bayar fidyah, apakah puasanya diganti Ustadz?
Tapi wallahu a'lam bishawab, perkara ini adalah perkara yang memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mereka mengatakan wanita yang dia menyusui ataukah wanita yang hamil yang dia tidak mampu untuk berpuasa, maka sebagian ulama mereka digolongkan kepada orang yang sakit yang masih dianggap sembuh. Orang yang sakit dia masih dianggap sembuh, dia harus membayar puasanya. Itu qaul sebagian ulama. Ataupun qaul sebagian para ulama yang lainnya, wanita yang menyusui, wanita yang hamil tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah saja. Dan ada sebagian ulama yang lainnya mereka membuat jalan tengah. Kalau seandainya puasanya sudah terlalu banyak, ya sudah dia membayar fidyah. Tapi kalau seandainya puasanya tidak terlalu banyak, maka hendaknya dia membayar puasanya. Namun semaksimal mungkin bagi ibu yang hamil ataukah ibu yang menyusui, ya untuk dia berpuasa sebatas kemampuannya. Kalau seandainya memang dikhawatirkan akan memberikan mudarat kepada si bayi dan memberikan mudarat kepada janin yang dia kandung, maka disitulah boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Tapi ada perempuan-perempuan kadang semakin dia berpuasa dia semakin sehat, tidak memudaratkan janinnya, tidak memudaratkan bayinya dan seterusnya, maka dia tetap berpuasa. Kecuali kalau sudah memudaratkan yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat bagi saudara kita yang bertanya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya menyimpang dari tema kita Ustaz ya. Ini pertanyaan dari jalan. Pertanyaannya Ustaz, ada 2 orang Ustaz sebelum menikah sudah hamil duluan gitu Ustaz ya. Karena sudah hamil, menikah dan mempunyai anak. Maksudnya setelah melahirkan itu apa dia ijab kabul lagi atau gimana Ustaz hukum nikahnya dalam keadaan hamil gitu Ustaz? Taib, Masya Allah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang sebatas saya ketahui dalam mazhab Syafi'iyah, ya akad nikah yang diberlangsungkan dalam keadaan wanita itu dalam keadaan hamil, itu akad nikahnya sah, tapi dia tidak boleh berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan sampai bayi itu lahir. Ya, dan selesai masa nifasnya. Dan sebagian pendapat ulama yang lainnya, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak sah nikah dalam kondisi wanita itu dalam keadaan hamil. Ya, maka dia boleh diperlangsungkan akad nikahnya ketika sudah selesai bayi itu dilahirkan. Baru boleh sah, baru boleh dilakukan akad kembali. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan wallahu a'lam bishawab, apakah kalau memang seandainya demikian kondisi mazhab Syafi'iyah, yang mungkin demikian yang berjalan di KUA di sini. Ya berjalan dari pihak pemerintah dalam menentukan hukumnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Namun para hadirin dan hadirat perlu diketahui, anak yang lahir tersebut dari hasil zina tadi, maka tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Karena itu bukan bapak dari syar'i, tapi itu bapak biologisnya. Berarti airnya betul air dia. Berarti nanti anak itu tidak mendapatkan warisan begitu? Tidak mendapatkan warisan dari bapak, karena itu bukan bapaknya. Makanya dalam Islam itu sangat menjaga yang namanya nasab, keturunan. Di antara bentuk Islam sangat menjaga nasab, maka dibunuh atau dicambuk orang yang dia berzina dalam keadaan dia belum pernah menikah, dan dirajam sampai mati ketika dia sudah pernah menikah. Ketika dia berzina. Untuk apa? Untuk menjaga nasab. Ya, karena nasab itu sesuatu yang penting. Di dalamnya terdiri dari ahkam syar'i. Ya, masalah warisan, masalah mahram, masalah hak dan kewajiban. Banyak sekali perkara-perkara yang itu dibangun di atas nasab. Lah kalau seandainya dia perwalian, dia nggak punya bapak, siapa bapaknya? Siapa yang mau bertanggung jawab kepadanya? Siapa yang menafkahinya? Siapa yang mewariskan hartanya dan mewarisi untuk dirinya? Maka ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, Islam memegang tegas tentang permasalahan ini supaya nasabnya nggak hilang. Ya, tapi kalau seandainya perempuannya itu ya berhubungan dengan semua laki-laki, ya nggak tahu ini anak siapa ini. Ini baunya arah kemana? Karena semua air masuk ke situ. Maka dalam Islam ketika terjadi perceraian, tidak boleh seorang wanita itu menikah sampai dia melewati 3 kali masa haid. Untuk menjaga jangan sampai nanti ketika menikah ada janin bayi dari suami yang pertama tadi. Sehingga nggak diketahui siapa yang akan bertanggung jawab kepada bayi ini. Itulah kehebatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin nggak ada dalam agama lain.
Ya mungkin dia sudah bersuami saja, mungkin dia bisa berzina dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain dan seterusnya. Apalagi sudah cerai. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya tadi bisa memahami dan mengambil manfaat dari jawaban Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Faras. Bismillah, Ustaz, ana seorang anak, seorang istri dan seorang ibu. Ana bisa menunaikan kewajiban ana kepada suami dan anak, terlebih dalam mengurus mereka yang berpuasa. Tapi ana tidak bisa menangani atau mengurus ayah ana Ustaz, dikarenakan dia tidak serumah dengan ana. Terlebih si ayah sering bermalas-malasan dalam berpuasa. Sakit kepada selalu jadi dalih beliau. Sakit kepala. Ya, sakit jadi dalih beliau Ustaz tidak berpuasa. Ya. Jadi untuk dia ana minta tolong sebelum Ramadan, sebelum tinggal bersama, misalnya tinggal bersama beliau, mungkin ayahnya gitu, saya misal beliau bisa mengontrol ayahnya bisa berpuasa gitu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Yang jadi pertanyaan beliau, Ustaz, apa yang harus ana lakukan begitu, sudah Ustaz? Yang dilakukan sudah bagus. Ya dia bawa ayahnya ke rumahnya, ya supaya mungkin ayahnya bisa sahur bareng. Ya ayahnya itu bisa buka puasa bareng bersamanya dan bisa dikontrol dan yang semisalnya. Ini satu hal. Dan sudah bagus apa yang mau disebutkan tadi. Ya, karena ketika seorang anak wanita dia sudah menikah, maka kewajiban dia itulah kepada suaminya. Ya, tetapi semaksimal mungkin dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya bagi kaum wanita. Tapi kaum laki-laki dia nggak berpindah ketaatannya kepada suami, kepada ayah dan ibunya tetap tidak berubah. Adapun istri itu disayangi, istri tidak ditaati. Ya, jadi ini harus difahami oleh para bapak-bapak, istri itu disayangi bukan ditaati. Disebutkan oleh Syekhul Islam banyak negara itu roboh hancur karena pemimpinnya taat sama perempuan. Jadi perempuan itu disayangi bukan ditaati. Beda kan antara taati dengan sayang? Nah kalau taati, bang begini, siap. Bang jangan begini, siap. Itu namanya taat. Tapi seorang suami sayang sama istrinya. Kapan dia harus bersikap begini, kapan dia harus bersikap begitu. Ketika dia sayang, dia paham kondisi. Oh ini kondisi istri saya bisa saya tinggalkan. Karena dia mencari nafkah atau ada kebutuhan, ada hal yang harus dia pergi. Ya sudah, dia tinggalkan istrinya. Faham? Tetapi ketika dia melihat, oh sepertinya kondisi ini saya nggak bisa pergi. Kondisi seperti ini saya harus tinggal di rumah. Kondisi seperti ini saya harus bersama istri saya. Itu namanya sayang. Tapi kalau taat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi kalau negara saja bisa hancur ketika pemimpin taat sama perempuan, apalagi rumah tangga. Jadi perempuan itu saya ulangi kembali, disayangi, bukan ditaati. Baik, ini khusus bagi laki-laki. Kembali kepada soal yang saya sebutkan tadi, maka apa yang dibuat tadi sudah baik, sudah bagus. Ya, kemudian masalah sakit tadi, kita sudah menyampaikan ayat, siapa yang sakit maka boleh dia berbuka puasa digantikan kepada hari yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, sakit di sinilah sakit yang membuat dia berat ketika dia berpuasa. Ya, menambah kemudaratan baginya. Tapi kalau seandainya dia sakit cemekam, tahu sakit cemekam ya? Masuk kuku jempol ke kuku ke jempol atau bisul. Atau saya sakit, kan ayatnya mutlak sakit disebutkan. Saya panu, udah boleh berbuka puasa, nggak boleh. Sakit yang di sini adalah sakit yang memberikan masyaqqah, memberikan rasa berat dan itu akan memudaratkan dirinya kalau dia berpuasa. Nah, kalau misalnya Ustaz, orang tuanya susah untuk diajak tinggal di rumahnya, kan orang tua kan mungkin segan tinggal sama anaknya dan menantunya gitu. Itu bagaimana kondisinya Ustaz? Masya Allah. Ya semaksimal mungkin si anak tadi seperti yang saya sebutkan, ketika dia sudah menikah maka kewajiban dia adalah melayani suaminya. Maka dia mencari cara bagaimana supaya bapaknya itu ya terpenuhi kebutuhannya selama bulan Ramadan. Jadi bicarakan baik-baik dengan suaminya, atau mungkin dia punya uang sendiri. Ya bukan daripada pemberian suami, karena pemberian suami itu tidak boleh dikeluarkan kepada hal yang lainnya. Ya kecuali kalau seandainya tidak memudaratkan dari apa yang telah dia diamanahkan. Misalnya begini, seorang suami istri diberikan jajan oleh suaminya, misalnya uang untuk belanja 1 bulan sekian juta, untuk belanja semuanya makan 1 bulan.
Nah, uang tadi ketika dia berikan ke orang lain boleh tanpa izin dari suaminya, ketika tidak mengurangi jatah apa yang telah diberikan oleh suami tadi. Tapi dengan dia memberikan uang suaminya ke orang lain, bukan uang dia, akhirnya seharusnya anak-anaknya suaminya makan ini makan itu, akhirnya cuma makan kangkung. Ini nggak boleh, ini sudah memberikan mudarat. Dan dia amanah untuk mengatur uang suaminya. Tapi kalau seandainya dia memberikan sejumlah uang dan lain sebagainya tidak memudaratkan dari apa yang telah diatur dalam rumah tangga tersebut, maka dia boleh untuk memberikannya. Seperti demikian yang telah kita menjadi pembahasan kita dalam pertemuan yang lalu. Maka ya semaksimal mungkin seorang suami istri tadi, walaupun ketaatan dia kepada suami, dia mengajak suaminya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau kepada ayahnya, jangan sampai ditelantarkan. Nah, Mungkin Ustaz, mungkin dia telah meminta kepada suaminya izin diberikan suaminya uang lebih, mungkin sebelum sahur mungkin bisa diantar tangan untuk ayahnya gitu Ustaz ya. Di sana ada GoFood. Iya, sebelum buka puasa diantar untuk buka puasa gitu Ustaz ya. Seperti itu bisa Ustaz ya. Bisa. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya terkait bulan Sya'ban ini Ustaz. Kapan puasa sunnah Sya'ban terakhir bisa dilakukan? Dan kapan pula terakhir puasa qada dilakukan di bulan Sya'ban Ustaz? Tapi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya perlu kita ketahui bulan Ramadan jatuh adalah ya ketika sudah nampak dari hilal. Apakah hilal itu muncul pada hari ke-29 dari bulan Sya'ban atau penyempurnaan Sya'ban menjadi 30 hari? Nah, itulah akhir seseorang itu bisa untuk membayar puasa Ramadannya. Tapi kalau sudah besok sudah masuk bulan Ramadan, maka dia tidak boleh lagi berpuasa. Dalam arti kata nggak boleh lagi menggabungkan puasa qada yang dia tinggalkan tahun lalu dengan puasa yang dia lakukan hari ini. Nggak boleh. Karena itu adalah ibadah yang masing-masing memiliki kewajiban. Nah, begitu juga dengan puasa Sya'ban, dia memperbanyak puasa Sya'ban. Sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa, kecuali di sana datang larangan dari Nabi SAW, seseorang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dikhawatirkan jaga-jaga jangan-jangan bulan Ramadan sudah masuk. Wah, ini jangan-jangan masuk Ramadan nih. Sudah, saya puasa dulu 2 hari lah, kan nanti biasa ada khilaf ini. Pemerintah kayak gini, Muhammadiyah kayak gini. Ya udahlah, saya di pemerintah ada, di Muhammadiyah juga sudah ada. Untuk jaga-jaga. Maka ini dilarang oleh Nabi, nggak dibolehkan. Kecuali orang-orang yang sudah menjadi kebiasaannya puasa Senin Kamis atau puasa Daud, atau dia memperbanyak puasa mutlak di bulan Sya'ban, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia berpuasa untuk menjaga-jaga jangan-jangan bulan Ramadan sudah masuk, itu hal nggak dibolehkan dan dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat atas saudara kita yang bertanya tadi. Alhamdulillah Ustaz ya, sangat banyak beberapa pertanyaan yang masuk dalam kajian muslimah ini. Sangat banyak antusias kaum muslimah Ustaz ya, dalam untuk belajar ilmu agama, mungkin dalam tengah kesibukannya saat ini sedang masak, mengantar anak ke sekolah dan sebagainya Ustaz ya. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz untuk kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah Ustaz ya. Ustaz, bagaimana misalnya kita dalam solat Jumat datang sebelum azan, tapi kan kita biasa itu Ustaz ngantuk tertidur, cuman tidurnya nggak nyenyak gitu Ustaz, itu apakah harus berwuduk lagi atau bagaimana Ustaz? Taib, disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabatnya untuk menegakkan sholat Isya pada waktu itu, dan Rasulullah keluar dalam keadaan sudah terakhir. Maksudnya beliau sudah agak larut malam beliau keluar. Dalam keadaan rambut beliau basah. Dan beliau mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk berpuasa, bersolat Isya di waktu yang sekarang ini. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, wanita anak-anak sudah tertidur. Dan sebagian sahabat yang mereka menunggu Nabi SAW di dalam masjid, mereka seperti orang yang mematok, sudah bergoyang-goyang kepalanya. Mereka sudah tertidur. Tapi tidurnya bukan tidur yang nyenyak. Ya tidur sambil duduk dan dia masih menyadari kondisi dan keadaan orang yang ada di sampingnya, maka ini insya Allah dia tidak perlu berwudu. Tapi kalau seandainya sudah ngorok gitu, terus orang udah Allahu Akbar, dia masih juga tidurnya udah tidur nyenyak ini, maka dia harus berwudu. Wallahu a'lam bishawab.